Bruder, suster, Bapak Ibu, rekan-rekan kaum muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, para Romo, Bruder, suster untuk merenungkan mengenai bacaan pada hari ini, yakni bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengenai Paulus yang berkarya di Efesus. Paulus sudah 3 tahun berkarya di Efesus, cukup lama. Maka dia mengenal banyak mengenai orang-orang di Efesus, dan dia merasa bahwa harus meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya, yakni mewartakan sabda di tempat lain. Maka sebelum dia meninggalkan Efesus, Paulus mengumpulkan beberapa penatua agama dan juga murid-murid yang lain. Dia bercerita banyak hal tentang hidupnya, tentang perjuangannya selama di Efesus, dan dia juga memberi pesan-pesan kepada para penatua atau pemimpin agama. Salah satunya adalah hati-hati, nanti ada serigala-serigala yang akan menerkam. Siapa itu? Yakni para nabi palsu yang akan menggiring orang-orang supaya menjauh dari Kristus. Dan juga ada di antara kalian yang akan menjadi nabi palsu. Dan Paulus juga cerita bahwa dia telah berusaha semaksimal mungkin di Efesus dalam mewartakan sabda. Dia dengan tulus, dengan total dalam mewartakan sabda. Dan dia pribadi orang yang tidak mau merepotkan orang lain, maka dia tidak minta upah dalam mewartakan sabda, dalam karya-karyanya. Dia bekerja untuk hidupnya sendiri dan juga untuk teman-temannya. Yang hebat dalam diri Santo Paulus adalah mempunyai semangat lebih berbahagia memberi daripada menerima. Suatu kebahagiaan bagi Paulus kalau bisa memberi pada orang lain. Maka Paulus selalu berbagi, memberi. Maka dia juga punya perhatian pada orang-orang miskin. Dan di akhir pertemuan kecil itu, Paulus mengajak mereka berdoa dan juga memberitahu bahwa mereka sudah tidak bisa melihat saya lagi, Paulus, ya, dan mereka akhirnya menangis, ya, dan Paulus akhirnya menuju ke kapal melanjutkan perjalanan. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ada 3 hal yang baik kita renungkan, yakni mengenai semangat dari Paulus. Yang pertama, dia adalah pribadi yang bekerja total, tanpa pamrih, sekuat tenaga, dengan tulus, tidak minta upah. Ya. Dan dia sungguh bahagia bisa berkarya seperti itu. Yang kedua, Paulus adalah pribadi orang yang tidak mau merepotkan orang lain, maka semboyan atau semangat yang ia miliki adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, maka dia tidak mau meminta atau merepotkan orang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah Paulus selalu punya hati untuk memperhatikan, membantu orang-orang yang miskin dan berkekurangan. Para Romo, Bapak Ibu, rekan kaum muda, anak-anak yang terkasih, sudah kurang lebih 3 bulan kita mengalami wabah virus corona.
banyak keprihatinan yang telah dialami oleh masyarakat dan juga oleh kita semua. Ya, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal kenyamanan hidup di dalam keluarga, di masyarakat, juga soal keamanan, ya, pendidikan, banyak kita alami, ya. Dan itu suatu keprihatinan yang mesti harus kita selesaikan. Semangat Paulus yang baru saja kita dengarkan akan membantu kita dalam mengentaskan keprihatinan yang kita alami bersama. Yang pertama adalah semangat total, tulus, tanpa pamrih. Itu harus kita miliki dalam mengentaskan situasi yang ada di sekitar kita, masyarakat kita yang juga kita alami. Yang kedua, semangat lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, maka kalau orang punya semangat seperti ini, semangat peduli, semangat berbagi akan selalu diwujudkan. Ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan yang ketiga adalah punya hati pada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, dan itu banyak di sekitar kita, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Baik kalau kita turun, kalau kita terlibat, kita ikut serta mengentaskan keprihatinan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, dan mari kita berjuang bersama. Terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam.